Perkenalkan, nama saya Madela Puspita, NPM 234111201 dari Program Studi Manajemen. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kelima dengan tema Surat Bisnis dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Apa yang dimaksud dengan surat bisnis? Surat bisnis adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang digunakan dalam lingkungan bisnis untuk menyampaikan informasi, permintaan, atau tindak lanjut terhadap suatu peristiwa atau transaksi bisnis. Surat bisnis juga dapat berupa surat resmi atau tidak resmi yang dikirim antara perusahaan, klien, mitra bisnis, atau individu lainnya. Biasanya juga, surat bisnis memiliki format dan struktur tertentu yang mencakup elemen-elemen seperti alamat pengirim dan penerima, tanggal, salam pembuka, isi pesan, dan salam penutup. Surat bisnis dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mempromosikan produk atau layanan, mengajukan permohonan, mengkonfirmasi kesepakatan, atau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau keluhan. Dengan demikian, surat bisnis menjadi salah satu alat komunikasi yang penting dalam menjalankan operasi bisnis secara efektif dan profesional. Dan jenis-jenis dari surat bisnis itu sendiri yaitu surat penawaran, digunakan untuk mengajukan penawaran harga atau proposal kepada klien potensial. Surat pesanan digunakan oleh pelanggan untuk memesan produk atau layanan dari pemasok atau produsen. Yang ketiga, surat konfirmasi pesanan digunakan oleh pemasok atau produsen untuk mengkonfirmasi penerimaan pesanan dari pelanggan dan detail. Surat perjanjian bisnis digunakan untuk menetapkan kesempatan bisnis antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan digunakan oleh individu untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Selanjutnya, surat pengumuman digunakan untuk mengumumkan berbagai informasi penting kepada karyawan, pelanggan, atau pihak terkait lainnya. Adapun struktur dari surat bisnis itu sendiri, yang pertama, header. Bagian ini berisi informasi identitas pengirim, termasuk nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua ada tanggal penulisan surat. Dan berikut alamat penerima, informasi mengenai penerimaan surat, seperti nama, jabatan, dan alamat perusahaan atau individu yang dituju. Selanjutnya ada salam pembuka. Ucapan salam pembuka yang sopan biasanya diikuti dengan nama penerima. Isi surat. Bagian ini merupakan inti dari surat yang berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Isi surat bisa berupa penawaran, permintaan, pengumuman, atau pembicaraan bisnis lainnya. Selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf terakhir yang berisi ucapan terima kasih, harapan, atau tindak lanjut yang direncanakan. Selanjutnya, tanda tangan, nama pengirim atau tanda tangan fisik, tergantung pada kebiasaan dan formalitas surat. Yang terakhir, lampiran, jika ada. Jika surat tersebut mengacu pada dokumen atau informasi tambahan, lampiran tersebut disebutkan di akhir surat. Surat bisnis itu sendiri digunakan pada saat konfirmasi pesanan. Setelah penerima pesanan dari pelanggan, surat bisnis dapat digunakan untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut, termasuk detail pengiriman, harga, dan persyaratan lainnya. Penawaran kerjasama, perusahaan dapat menggunakan surat bisnis untuk mengajukan tawaran kerjasama kepada mitra bisnis potensial, baik dalam bentuk kemitraan, kerjasama proyek, atau kesepakatan lainnya. Pemberitahuan resmi. Surat bisnis pun digunakan untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak terkait seperti pemberitahuan perubahan kebijakan,
pengumuman acara, atau bahkan pemberitahuan penundaan pengiriman. Mungkin ini saja untuk materi yang dapat saya paparkan dari materi surat bisnis, dan selebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.